Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Ibu harap semua masih tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya anak-anak semua terlebih dahulu berdoa ya. Nah, silahkan kamu simak video penjelasan dari pelajaran 3 tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah supaya anak-anak menyadari betapa Allah mengasihi manusia. Yuk kita mulai. Anak-anakku, Allah itu senantiasa mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi-nabi ini fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai perantara dan menyampaikan suara Allah kepada umatnya. Jadi Allah berbicara kepada bangsa Israel umatnya itu melalui perantaraan para nabi. Jadi nabi-nabi ini itu adalah penyambung lidah Allah. Dan nabi-nabi ini itu mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga memberitahu orang-orang tentang janji-janji Allah. Anak-anakku, dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Ia berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Dan berkat itu akan turun melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah juga membuat janji ini berulang kali, dan banyak nabi menceritakan hal itu. Yesaya itu bercerita tentang hadirnya juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya, bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang, dan bahwa juru selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Ada juga nabi yang lain, yaitu Daniel. Daniel ini bercerita juga tentang janji itu. Ia menceritakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain, dan batu itu akan tumbuh besar. Demikianlah kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Kemudian ada juga Nabi Mika. Nabi Mika berkata bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Bethlehem. Begitu juga dengan Nabi Zakaria yang berkata bahwa Sang Raja Besar akan membawa keselamatan. Tapi anak-anak, bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah. Tahun demi tahun berlalu tanpa janji itu digenapi. Suatu hari Allah akan mengirimkan Sang Juru Selamat, Sang Raja Besar. Tapi Raja Besar itu belum juga datang. Orang-orang menantikan saat Allah menepati janjinya. Dan penantian itu terasa lama sekali. Allah merencanakan segala hal, dan ia mewujudkan rencananya sesuai dengan waktunya. Dan akhirnya tiba saatnya bagi Raja Besar itu datang. Allah mengirim seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal bagi kedatangan Sang Raja Besar itu. Lalu pada suatu hari, Sang Raja Besar datang. Ia adalah raja yang dahulu kala telah dijanjikan oleh Allah. Ia datang ke kota kecil Bethlehem. Ia datang sebagai seorang bayi mungil, bayi Yesus anak Maria dan Yusuf. Dan ia adalah juru selamat dunia, seperti yang diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan berita ini merupakan kabar baik bahwa Raja Besar yang telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang. Nah, anak-anakku semuanya, pelajaran kita kali ini itu merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya, bahwa Allah itu sungguh mengasihi manusia, dan Allah itu tidak dapat dibohongi. Ia tahu segala-galanya. Kita sebelumnya belajar dari kisah Adam dan Hawa, bahwa akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya, yaitu dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan akibat ketidaktaatan itu,
Adam dan Hawa menerima hukuman. Hidup mereka itu penuh dengan kesukaran. Hidup mereka penuh dengan kesedihan. Mereka harus bersusah payah untuk mencari makanannya. Tetapi anak-anak, dalam murkanya itu, kasih Allah sangat besar. Ia tetap menjadi Bapa untuk anak-anaknya, meskipun mereka sudah berdosa. Allah tetap mengasihi manusia. Allah masih bermurah hati. Allah mau menjadi Bapa untuk anak-anaknya yang sudah jatuh dalam dosa itu. Dan Ia masih mau menganugerahkan keselamatan yang kekal. Nah, anak-anak, kasih Allah itu sungguh ajaib. Penyelamat yang hendak diberikan Allah kepada dunia yang berdosa ini, itu adalah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang lahir di Bethlehem dan yang mati di Golgota untuk menebus segala dosa manusia. Anak-anakku, Bapak mau tanya nih, mengapa Allah mau memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia? Jawabannya ialah karena Allah mengasihi dunia. Sebagaimana bunyi Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah ingin supaya hubungan manusia dengan Allah itu dapat baik kembali. Hubungan yang tadinya rusak karena dosa itu dapat menjadi baik kembali. Dan Allah ingin agar manusia itu tidak binasa. Dan Allah menepati janjinya dengan memberi seorang penyelamat bagi dunia. Dan Yesus Kristus, penyelamat itu adalah penghubung manusia dengan Allah. Dia adalah jalan, satu-satunya jalan yang menghubungkan manusia dengan Allah, yang memungkinkan hubungan dengan Allah itu dapat dipulihkan. Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, Yesuslah satu-satunya jalan untuk mencapai Bapa di surga. Oleh karena itu, keselamatan bagi dunia sudah tersedia. Bagaimana komitmen kita? Apa tanggapan kita terhadap kasih Allah yang sungguh luar biasa itu? Yang pertama, kita harus bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Kita perlu untuk senantiasa bersyukur. Hidup kita itu harus senantiasa bersyukur. Dan kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Sebagai kesimpulan kita pada pelajaran hari ini, kita harus yakin bahwa Allah mengasihi manusia sehingga memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Dan karena kasih Allah itu yang sungguh nyata bagi kita semua, kita perlu mengucap syukur. Dengan cara apa? Dengan cara hidup kita taat kepadanya. Dan kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus yang adalah Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum